mana bisa. Yo undul kesana kesini sampai kendor. Kedua tela-tela tampak lo yo. Jangan jalannya miring-miring. Ini kami akan memenuhi tugas psikologi kesehatan mengenai tugasnya yaitu untuk menganalisis penyakit mental yang bersifat kronis. Nah, di sini juga kami akan mengangkat salah satu penyakit kronis yang sering dijumpai di manusia di masyarakat kita, yaitu skizofrenia. Mengenai pengertian, tipe, gejala, faktor dan lain sebagainya kita akan bahas di sini. Pengertian skizofrenia. Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Skizofrenia tidak dapat didefinisikan sebagai penyakit tersendiri, melainkan sebagai suatu proses penyakit yang mencakup banyak jenis dengan berbagai gejala seperti jenis kanker. Selama berpuluh-puluh tahun, skizofrenia sering disalahartikan oleh masyarakat. Skizofrenia atau dalam bahasa Latin, skizofrenia adalah gangguan yang terjadi pada fungsi otak. Menurut Melinda Herman, pada tahun 2008, ia mendefinisikan skizofrenia sebagai penyakit neurologis yang mempengaruhi persepsi klien, cara berpikir, bahasa, emosi, dan perilaku sosialnya, atau neurological disease that affect person, perception, thinking, language, emotions, and social behavior. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai apa itu skizofrenia. Sekarang kita melangkah lebih jauh untuk mengenal apa sih yang menjadi tanda gejala skizofrenia. Pertama, ada gejala positif atau gejala nyata. Gejala positif skizofrenia antara lain: pertama, halusinasi. Halusinasi adalah persepsi sensori yang salah atau pengalaman yang tidak terjadi dalam realitas. 2. Waham. Waham adalah keyakinan yang salah dan dipertahankan yang tidak memiliki dasar dalam realitas. 3. Ekopraksia adalah peniruan gerakan dan gestur orang lain yang diamati klien. Keempat, flight of ideas adalah aliran verbalitas yang terus-menerus saat individu melompat dari suatu topik ke topik lain dengan cepat. Kelima, perseverasi adalah terus-menerus membicarakan satu topik atau gagasan atau mengulang kalimat, kata, atau frasa secara verbal dan menolak untuk mengubah topik tersebut. Yang keenam, asosiasi longgar adalah pikiran atau gagasan yang terpecah-pecah atau buruk. Yang ketujuh, ada gagasan rujukan, adalah kesan yang salah bahwa peristiwa eksternal memiliki makna khusus bagi individu. Yang kedelapan, ada ambivalensi, adalah mempertahankan keyakinan atau perasaan yang tampak kontradiktif tentang individu, peristiwa, situasi yang sama. Nah, kedua, ada gejala negatif atau gejala samar. Gejala negatif skizofrenia antara lain: 1. Apati adalah perasaan tidak peduli terhadap individu, aktivitas, dan peristiwa. Yang kedua, ada alogia atau kecenderungan berbicara sedikit dan menyampaikan sedikit substansi makna atau miskin isi. 3. Afek datar adalah tidak adanya ekspresi wajah yang akan menunjukkan emosi atau mood. Yang keempat, ada afek tumpul, adalah rentang keadaan perasaan emosional atau mood yang terbatas. Yang kelima, anhedonia, adalah merasa tidak senang atau tidak gembira dalam menjalani hidup, aktivitas, atau hubungan. Yang keenam, ada katatonia, adalah imobilitas karena faktor psikologis, kadangkala ditandai oleh periode agitasi atau gembira. Klien tampak tidak bergerak seolah-olah dalam keadaan setengah sadar. Yang ketujuh, tidak memiliki kemauan, tidak adanya keinginan, ambisi, atau dorongan untuk bertindak atau melakukan tugas-tugas. Baik teman-teman, itulah pengertian dari skizofrenia.
Selanjutnya ada tipe skizofrenia. Ada banyak tipe, tapi pada pembahasan video ini kita akan mengambil 5 contoh saja. Yang pertama, ada tipe paranoid, yaitu ditandai dengan waham kejar atau rasa menjadi korban atau dimata-matai, atau juga waham kebesaran, halusinasi, dan kadang-kadang keagamaan yang berlebihan atau fokus terhadap agama, atau perilaku agresif dan bermusuhan. Tipe kedua yaitu tipe tidak terorganisasi, ditandai dengan efek datar atau efek yang tidak sesuai secara nyata, inkoherensi, asosiasi longgar, dan diorganisasi perilaku yang ekstern. Yang tipe ketiga yaitu tipe katatonik, yang ditandai dengan gangguan psikomotor yang nyata, baik dalam bentuk tanpa gerakan atau aktivitas motorik yang berlebihan, negativisme yang ekstrim, mutisme, gerakan volunteer yang aneh, ekolalia atau ekopraksia. Dan tipe keempat yaitu tipe yang tidak dapat dibedakan, ditandai dengan gejala-gejala skizofrenia campuran atau tipe lain, disertai gangguan pikiran, afek, dan perilaku. Yang terakhir, tipe residual, yaitu ditandai dengan setidaknya satu episode skizofrenia sebelumnya, tetapi saat ini tidak psikotik, menarik diri dari masyarakat, afek datar, serta asosiasi longgar. Nah, itulah tipe-tipe skizofrenia. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Faktor gejala skizofrenia dan cara pengobatan dari gejala skizofrenia. Faktor-faktor kekambuhan skizofrenia. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu kekambuhan. Kekambuhan merupakan keadaan pasien di mana muncul gejala seperti sebelumnya dan mengakibatkan pasien harus dirawat kembali. Menurut Ulansey, perawat pasien skizofrenia cenderung berulang. Apapun bentuk subtipe penyakitnya, hampir separuh pasien yang diobati dengan pelayanan standar akan kambuh dan membutuhkan perawatan kembali. Faktor-faktor kekambuhan skizofrenia. Menurut Yosef, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kekambuhan, antara lain tidak minum obat dan tidak kontrol ke dokter secara teratur, menghentikan sendiri obat tanpa persetujuan dari dokter, kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta adanya masalah kehidupan yang berat dan membuat stres. Faktor resiko kekambuhan. Menurut Mulvey dan Moller, faktor resiko untuk kambuh dalam VDBEX 2012 adalah satu, faktor risiko kesehatan, yaitu diantaranya gangguan sebab dan akibat berpikir. Yang kedua, gangguan proses informasi. Yang ketiga, gizi buruk. Yang keempat, kurang tidur. Yang kelima, kurang olahraga. Yang keenam, keletihan. Yang terakhir, efek samping pengobatan yang tidak dapat ditoleransi. Faktor selanjutnya adalah faktor risiko lingkungan. Di antaranya, yang pertama, kesulitan keuangan. Yang kedua, kesulitan tempat tinggal. Yang ketiga, perubahan yang menimbulkan stres dalam peristiwa kehidupan. Yang keempat, keterampilan kerja yang buruk, ketidakmampuan mempertahankan pekerjaan. Yang kelima, tidak memiliki transportasi atau sumber-sumber. Yang keenam, keterampilan sosial yang buruk, isolasi sosial, kesepian. Dan yang terakhir, kesulitan interpersonal. Faktor yang terakhir ialah faktor resiko perilaku dan emosional. Di antaranya, tidak ada kontrol perilaku agresif atau perilaku kekerasan. Yang kedua, perubahan mood. Yang ketiga, pengobatan dan pelaksanaan gejala yang buruk. Yang keempat, konsep diri rendah. Yang kelima,
penampilan dan tindakan yang berbeda. Yang keenam, perasaan putus asa. Dan yang terakhir, kehilangan motivasi. Selanjutnya, gejala-gejala kambuhan skizofrenia. Ada beberapa gejala-gejala kekambuhan skizofrenia. Di antaranya, 1. Menjadi ragu-ragu dan serba takut. Yang kedua, tidak ada nafsu makan. Yang ketiga, sukar konsentrasi. Yang keempat, sulit tidur. Yang kelima, depresi. Yang keenam, tidak ada minat. Dan yang ketujuh, menarik diri. Metode pengobatan penyakit skizofrenia. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani skizofrenia. Metode pengobatan yang dilakukan hanya sebatas mengendalikan dan mengurangi gejala pada pengidap. Beberapa metode pengobatan untuk mengobati skizofrenia diantaranya adalah obat-obatan, terapi elektrokonvulsif, dan psikoterapi. Untuk obat-obatan yang mengatasi halusinasi dan delusi yang dialami, dokter biasanya akan meresepkan obat antipsikotik dalam dosis yang rendah. Obat ini bekerja dengan menghambat efek dopamin dan serotonin dalam otak. Yang selanjutnya, terapi elektrokonvulsif. Terapi elektrokonvulsif merupakan metode yang paling efektif untuk meredakan keinginan bunuh diri, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis. Terapi dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, selama 2-4 minggu, serta dapat dikombinasikan dengan psikoterapi dan pemberian obat. Selanjutnya yaitu dengan psikoterapi. Psikoterapi yang dilakukan bertujuan agar pengidap dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Beberapa metode psikoterapi yang dapat dilakukan untuk pengidap skizofrenia antara lain diantaranya: yang pertama, terapi perilaku kognitif, yaitu yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan pola pikir pada pengidap. Yang kedua, terapi remediasi kognitif, yaitu terapi yang mengajarkan pengidap cara memahami lingkungan sosial serta meningkatkan kemampuan dalam memperhatikan atau mengingat sesuatu dan mengendalikan pola pikirnya. Itulah faktor dari gejala skizofrenia dan pengobatan dari gejala skizofrenia. Sekian pembahasan dari kelompok 6 mengenai penyakit skizofrenia. Semoga apa yang kita bicarakan dapat kalian ambil manfaatnya dan kita selalu sehat mental, fisik,